terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast dan kembali bergabung rekan Prisa Somodato. Ya, dan pada pagi hari ini di segmen Create Up, pemirsa, kami akan membahas tingkat keamanan siber lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference, ada Mas Putra Aji Adari, founder dan CEO dari cybertrend.id. Halo Mas Putra, selamat pagi. Halo Mbak, Mas, selamat pagi. Pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Mas Putra, ini ngomongin soal keamanan siber, kayaknya belakangan ini jadi satu isu yang sangat-sangat menjadi concern dari masyarakat, khususnya banyak sekali data-data masyarakat yang bocor begitu, dan juga ada data-data penting dari perbankan atau mungkin perusahaan-perusahaan yang diambil dan juga masuk ke ransomware lah ya. Bagaimana Anda melihat pentingnya keamanan siber di Indonesia? Menurut saya cyber security sudah menjadi perhatian khusus ya, apalagi kita sudah bisa belajar lah sama kasus-kasus kemarin gitu ya. Artinya cyber security ini emang harus semuanya tuh harus diimplementasikan di perusahaan maupun aset digital ya, karena sekarang sudah banyak banget lah ya serangan siber, terus ransomware, terus kemudian juga ada modus penipuan online dan seterusnya. Ya, dengan adanya cyber security, jadi memang sangat penting kita pelajari dan kita terapkan di organisasi ya, untuk kita bisa meminimalisir ancaman serangan siber yang mungkin terjadi seperti itu. Oke, lantas bagaimana Anda sendiri hadir untuk memberikan solusi melalui platform yang Anda bangun ini? Ya, jadi kebetulan saya juga memiliki startup ya, merupakan sebuah, jadi namanya Cybertrend, sebuah platform pembelajaran cyber security, pembelajaran keamanan siber lah ya, dan penyedia solusi keamanan. Jadi kami mengkhususkan diri lah untuk mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan terdepan untuk melindungi aset digital dan menjaga organisasi dari ancaman potensial. Dan kami ini punya dua ya, ada B2B-nya, ada edutech-nya juga. Jadi kalau kita lihat ya, di Indonesia kan banyak banget, bahkan dari pemerintah sendiri dan dari menteri pun sudah memberikan pernyataan bahwa SDM Indonesia khususnya di bidang cyber security masih sangat sedikit ya angkanya. Nah, jadi dengan adanya Cybertrend, harapannya bisa meningkat lagi dari kualitasnya juga, dan juga akan lebih banyak lagi SDM-nya, secara nggak langsung juga turut membantu mendorong SDM cyber security di Indonesia juga gitu ya, secara nggak langsung membantu pemerintah juga gitu ya. Jadi ada pembelajaran cyber security dan ada konsultasi juga seperti itu. Artinya dengan keberadaan di Cybertrend tadi ini akan meningkatkan kuantitas dan juga kualitas SDM yang bisa belajar dan juga meningkatkan skill dalam hal keamanan siber gitu ya. Emang ada apa sih dengan keamanan siber di Indonesia? Apa yang belum dimiliki dan harus diperbaiki dari ekosistem keamanan siber di Indonesia? Ini kita bicara di luar dari kuantitas dari SDM yang memang kurang gitu ya. Apa yang perlu diperbaiki dari keamanan siber di Indonesia? Nah, menurut saya cyber security di Indonesia kan masih ya baru ramai kemarin ya, maksudnya masyarakat baru mendengar bahwa ada istilah cyber security gitu ya, dan juga kalau kita lihat ya, belum banyak jurusan-jurusan cyber security di kampus gitu ya. Nah, makanya mungkin masyarakat juga pengen belajar cyber security, bingung mau kemana gitu ya. Makanya ada yang non formal juga seperti itu. Nah, jadi penting lah cyber security, apalagi nantinya kalau misalnya untuk belajar cyber security itu bisa untuk kita bisa lebih menjaga diri sendiri lah dari ancaman serangan siber yang mungkin terjadi. Oke, terkadang mungkin kejadian dulu, ada serangan siber dulu, baru kita tuh aware banget gitu ya. Lantas seperti apa bentuk pelatihan yang dihadirkan? Nanti akan kita bahas lebih jauh ya, terkait dengan seperti apa pelatihannya dan seaplikatif apa materi yang diajarkan usai jeda. Ya, tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Oke, kita masih berbincang bersama Mas Putra dari cybertrend.id. Seperti apa sih, Mas, bentuk pelatihannya dan seaplikatif apa materi yang juga diajarkan untuk melahirkan dan juga meningkatkan skill SDM keamanan siber di Indonesia? Oke, jadi kami ini punya 4 jenis kelas kategori ya. Mulai dari live class, kemudian ada self learning, private class, dan juga ada bootcamp. Dan juga kami menyediakan tingkatan skill yang beragam lah ya.
mulai dari level beginner hingga profesional ya. Jadi kalau misalnya ada orang udah punya basic segala macam, ya bisa tinggal pilih nih. Oh kalau kita udah punya basic cybersecurity, jadi tinggal pilih sesuai tingkatannya kayak gitu. Dan untuk sementara ini kita nih baru pembelajarannya melalui virtual lah ya, tapi nanti kedepannya Cybertrend memiliki kelas yang offline juga kayak gitu. Oke, sejauh ini sudah beroperasi dikembangkan berapa lama begitu ya? Dan kalau untuk ini kan startup, jadi kan harapannya kan juga bisa profit gitu. Untuk mengejar profit tersebut, skemanya seperti apa? Ya, jadi saya cerita dulu lah. Jadi Cybertrend itu baru mulai berdiri dari 2022 bulan Oktober. Jadi kami memutuskan untuk menyediakan pembelajaran cybersecurity. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan kami sudah berhasil mendapatkan 250 peserta dan juga 8.000 member gitu ya. Berarti Artinya kan banyak yang minat cybersecurity ya? iya, antusias juga sangat luar biasa gitu ya. Mungkin dari masyarakat minat pengen ke cybersecurity karena sudah ada banyak kasus gitu ya yang pengen tertarik belajar cybersecurity gitu ya, pengen ngejaga keamanan siber segala macem kayak gitu sih. Oke, berarti memang minatnya tinggi, berarti ini juga menggambarkan serapan dari dunia kerja untuk SDM di keamanan siber gitu ya. Kayaknya kalau udah punya skill soal keamanan siber ini kayaknya akan diserap aja gitu di dunia kerja. Kurang lebih kayak gitu ya, Mas Putra? Betul. Oke, siapa aja yang jadi pengajarnya? Jadi terkait instruktur, Cybertrend memiliki track record pengalaman terbaik lah ya di bidangnya, dan yang kami cari adalah pengalaman yang lebih dari 5 tahun pengalamannya dan telah bekerja perusahaan besar gitulah. Jadi yang kita cari instruktur yang sudah bersertifikat lah ya internasional seperti OSCP, ada CH juga kayak gitu. Oke, adakah kolaborasi dengan pemerintah soal keamanan cyber ini atau harapan ke pemerintah? Kebetulan kemarin Cybertrend baru ada kolaborasi ya bareng Kunci, dan juga ini diberikan kepercayaan oleh Kominfo untuk kita ke program pelatihan Women in Tech lah ya di Kominfo, dan baru selesai bulan Mei kemarin sih kayak gitu. Dan harapannya sih kalau dari saya gitu ya, harapannya ya harapannya bisa lebih ada kesadaran tinggi sih atas keamanan segala macem gitu ya, kayak gitu. Baik, ya ditunggu terus kolaborasi-kolaborasi yang seperti ini, khususnya mungkin dengan pemerintah ataupun mungkin seluruh ekosistem dari keamanan siber di Indonesia, agar betul-betul masyarakat juga yang dalam tanda kutip menyerahkan datanya di berbagai macam platform, apakah itu kepada yang swasta ataupun pemerintah, ini datanya betul-betul aman ya. Tidak ada lagi serangan-serangan siber yang kemudian terjadilah. Mas Putra, terima kasih sudah bergabung, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Ya, kalau ada kebocoran data, kalau bukan kita sendiri yang belajar bagaimana cara mengamankan itu, ya siapa lagi gitu ya. Betul. Baik, dan pemirsa, kami update kembali posisi dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers maupun losers berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa pada pagi hari ini bergerak menguat 0,47% atau 31 poin di 6.761. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah DOOH, BRMS, INKP, Buminato, GoTo, United Tractors, dan SMIL. Yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah ada Teguk, CRSN, SNBR, ERA, ADMR, PTBA, Kija, Adaro, dan juga GJTL. Itu dia pemirsa ya, yang bisa menjadi referensi Anda. Dan saham yang kemarin baru IPO TGUK ini melemah 14,86% pagi hari ini ya. Oke pemirsa, semoga apa yang kami perbincangkan kurang lebih 90 menit bisa menjadi referensi untuk Anda. Baik, saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning.